Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa dari Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik Setialan Makassar. Di sini saya akan menjelaskan 3 model-model kebijakan dalam formulasi kebijakan. Yang pertama yaitu model kelembagaan, yang kedua model elit, dan yang ketiga adalah model permainan. Model kelembagaan. Model kelembagaan merupakan model yang paling sempit dan sederhana dari formulasi kebijakan publik. Model ini berdasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah di setiap sektor dan tingkat formulasi kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan, model ini masih menggunakan model tradisional, di mana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Jadi yang sangat berpengaruh di dalam model ini hanyalah lembaga-lembaga pemerintah dari tingkat pusat atau daerah. Jadi kebijakan yang telah dibuat dijalankan dahulu oleh aktor internal, yaitu lembaga-lembaga pemerintah. Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Menurut model ini, kebijakan merupakan output dari lembaga. Hubungan antara kebijakan publik dan lembaga pemerintah itu sangat erat kaitannya. Suatu kebijakan tidak akan dianggap sebagai kebijakan publik jika kebijakan tersebut tidak ditetapkan, diselenggarakan oleh pemerintah, dan juga kebijakan apapun tidak akan diterima, diimplementasikan, dan dipaksa pemberlakuannya oleh lembaga-lembaga pemerintah. Yang selanjutnya ada karakteristik kebijakan publik. Yang pertama, pemerintah memberikan legitimasi atau penegasan terhadap kebijakan publik. Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah berdampak pada kewajiban hukum bagi warga negara masyarakat untuk mematuhinya. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah bersifat seragam atau universal, yang mana artinya kebijakan pemerintah berlaku bagi semua kalangan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah mempunyai kewenangan untuk memaksa. Artinya pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi, menghukum, dan memenjarakan mereka yang tidak mematuhi kewajiban yang ditetapkan. Walaupun ada sanksi yang di masyarakat atau organisasi lain terhadap anggotanya, namun itu semua bersifat terbatas. Kelemahan pendekatan kelembagaan yang paling cocok yaitu bahwa ilmu politik tidak mencurahkan perhatiannya yang banyak pada hubungan antar struktur lembaga-lembaga pemerintah dan substansi kebijakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model kelembagaan ini bisa dilihat dari fungsi-fungsi dan kinerja dari lembaga-lembaga pemerintah yang lebih fokus pada kewenangannya. Berbicara kewenangannya, pemerintah memang memiliki hak yang sah dalam membuat kebijakan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Contoh kasus yang dapat diambil yaitu di kota Salatiga, belasan pedagang ayam yang bisa memangkal di Jalan Taman Pahlawan sekitar pertokoan hasil mendatangi Komisi 2 DPRD Salatiga. Pertemuan tersebut dalam rangka audiensi dan dihadiri oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, yang mana dinas tersebutlah yang mengurusi aktivitas perdagangan di pasar. Para pedagang mengungkap keluh kesalnya kegiatan berjualan di tempat mereka memangkal dengan mengantongi perizinan usaha, sementara aktivitas mereka tidak diakui secara sah oleh dinas terkait. Para pedagang tersebut meminta agar dapat berjualan di pinggir Jalan Taman Pahlawan di dekat pertokoan hasil karena memiliki izin usaha. Namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh dinas yang terkait sebab pasar sudah ditata berdasarkan lokasi jenis dagang, yang mana kebijakan pemerintah setempat telah membangun pasar-pasar tersebut untuk pedagang ayam, daging, dan sebagainya di pasar raya. Model elit. Model elit adalah sebuah model analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elit. Teori elit pada umumnya menentang keras terhadap pedagang yang mengatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat itu terdistribusi secara merata. Model elit merupakan sebuah model analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elit. Kebijakan publik dilihat dari sudut teori elit selalu dianggap sebagai cerminan dari referensi, kehendak, dan nilai-nilai yang dianut oleh elit berkuasa. Awal perkembangannya, model teori elit berkembang dari teori politik elit massa yang melandaskan diri bahwa
asumsi bahwa di dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elit yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Pendekatan ini berasumsi bahwa masyarakat kekuasaannya tidak terdistribusi secara merata, di mana kecenderungan kekuasaan politik terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil warga masyarakat, sehingga menimbulkan kelompok penguasa yang dikuasai. Dalam model elit ini, kebijakan dipandang sebagai referensi elit. Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan dan bentuk pidana di mana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida, di mana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida, dan aktor internal birokrasi membuat kebijakan publik di tengah-tengah masyarakat dan elit. Adapun asumsi-asumsi yang dipakai, yang pertama, masyarakat terbagi dalam dua kelas, yaitu penguasaan jumlah dan menjalankan fungsi-fungsi politik, monopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan dari kekuasaan tersebut. Yang kedua, kelas yang kedua jumlahnya banyak, merupakan pihak yang diarahkan dan yang dikontrol. Selanjutnya, pergeseran posisi dari bukan elit ke elit yang akan berlangsung lambat dan lama. Golongan elit memiliki persamaan nilai, kebijakan negara tidak mencerminkan tuntunan masyarakat, tetapi golongan elit. Selanjutnya, model permainan. Model permainan adalah suatu model yang sangat abstrak dan deduktif yang ada di dalam suatu kebijakan. Sesungguhnya model ini mendasarkan kepada formulasi kebijakan yang rasional, namun di dalam kondisi impetisi, di mana tingkat keberhasilan kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh faktor pembuat kebijakan, namun juga faktor-faktor lain. Model ini biasa dicap atau dianggap sebagai model konspiratif. Proses penentuan kebijakan publik dalam teori mainan ini juga memiliki teori pendekatan yang sangat rasional, di mana teori pendekatan ini dilakukan ketika terdapat pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau diterangkan dalam fakta-fakta yang tersedia, karena sebagian besar kepingan fakta telah tersembunyi. Konsep kunci dari teori permainan adalah strategi yang digunakan dalam pembuat kebijakan. Inti dari teori permainan yang terpenting adalah bahwa ia mengakomodasi kenyataan yang paling real, bahwa setiap negara, setiap pemerintah, setiap masyarakat tidak hidup dalam vakum. Tujuan teori permainan. Tujuan teori ini adalah menganalisa proses pengambilan keputusan dan persaingan yang berbeda-beda, dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategi. Penggunaan teori permainan, maka langkah pertama adalah menentukan secara eksplisit pemain strategi yang ada dan juga menentukan referensi serta reaksi dari setiap pemain. Menurut Gimayanti, teori permainan adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaing ini diasumsikan bersifat rasional dan cerdas. Artinya masing-masing pihak yang melakukan strategi tindakan yang rasional untuk memenangkan persaingan itu, dan masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawannya. Selanjutnya ini disebut pemain. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam teori permainan. Yang pertama adalah jumlah pemain, artinya jumlah orang yang terlibat dalam permainan berdasarkan kepentingan dan tujuannya. Yang kedua, ganjaran atau payoff adalah hasil dari yang terjadi pada akhir permainan berkenaan dengan ganjaran. Yang ketiga adalah strategi permainan, yaitu suatu siasat atau rencana tertentu dari seorang pemain. Matriks permainan, yaitu sebuah matriks yang semua unsurnya yang berupa ganjaran. Yang kelima, titik pelana adalah suatu unsur dalam matriks permainan yang sekaligus sebagai maksimum baris dan maksimum kolom. Yang selanjutnya ada jenis-jenis strategi teori permainan.
Yang pertama adalah strategi murni, itu digunakan untuk jenis permainan yang hasilnya optimal, mempunyai semacam titik keseimbangan antara nilai pemain dan nilai permainan dan kedua pemain. Yang kedua ada strategi campuran. Strategi campuran digunakan untuk mencari solusi optimal dari kasus yang tidak mempunyai slide point. Contoh dalam penerapan teori permainan yaitu jika A akan menebak uang pecahan 500 rupiah dan pecahan 1000 rupiah yang masing-masing ada di genggaman tangan sebelah kiri dan kanan. B, jika A menebak uang yang ada di tangan kiri B dengan 500 rupiah, maka B akan membayar 500 rupiah. Tapi jika A menebak 1000 rupiah, maka A akan membayar 500 rupiah. Jika A menebak dengan 1000 rupiah, maka A akan membayar 500 rupiah. Inti dari permainan ini adalah jika A menebak secara benar, maka B membayar harga dalam genggaman. Tapi jika A salah, maka A yang membayar harga tersebut. Contoh lain dari penerapan teori permainan yaitu salah satu proses pemulihan ekonomi Indonesia. Apabila pembuat kebijakan mempergunakan teori permainan, maka asumsinya tidak adanya jaminan penuh keberhasilan ekonomi, karena keberhasilannya juga ditentukan oleh kebijakan negara-negara lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.